Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Sumana. Saya berasal dari SMKN 1 Ciamplas dengan jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Sebelumnya yang saya hormati pembimbing Bapak OMP Setiodi SPD sekaligus Kapro Kepala Program Teknik Pendingin dan Tata Udara. Oke, di sini saya bertugas untuk menyampaikan presentasi laporan praktikum kerja jobsis selama PKL dengan judul cara menggunakan alat ukur tangan yaitu apometer dan tang ampere. Yuk langsung saja ke videonya. Sebelum ke pembahasannya, kita harus memperhatikan terlebih dahulu alat keselamatan kerja pada pengukuran rangkaian listrik. Yaitu yang pertama kita harus perhatikan, yang pertama ada sarung tangan, yang kedua ada helm, yang ketiga ada face shield, yang keempat ada sepatu safety, dan masih banyak yang lain-lainnya. Dan selebihnya alat keselamatan kerja ini berfungsi untuk ketika kita sedang praktik, kita setidaknya bisa menjaga saat kerja lapangan, menghindarkan kecelakaan-kecelakaan yang tidak sengaja atau tidak tahu. Jadi gunanya alat keselamatan kerja ini untuk mempermudah pekerjaan kita agar selamat dari kebahayaan apapun. Nah, setelah itu kita siapkan alat dan bahan untuk mengukur suatu rangkaian listrik. Yang pertama ada test pen, dan yang kedua ada apometer, yang ketiga ada tang ampere, dan yang keempat ada kabel, dan masih banyak lagi alat yang lain-lainnya. Oke, langsung setelah itu kita mengetahui alat dan keselamatan kerja, kita langsung menuju ke teori dari apometer. Teori dari apometer yaitu apometer singkatan dari ampere, volt, dan ohm. Nah, apometer ini adalah suatu alat ukur rangkaian listrik, elektronika, dan alat listrik lainnya. Dan apometer ini juga bisa disebut dengan multimeter atau multitester dengan memiliki dua macam, yaitu apometer analog dan apometer digital. Nah, kedua-duanya juga sama, cuman memiliki perbedaan. Nah, apometer ini juga mengukur dari ampere, volt, dan ohm, yaitu mengukur tahanan, tegangan, dan resistansi pada suatu rangkaian arus listrik. Cara menggunakan apometer tentunya kalau dibilang mudah tidak, tapi perlu hati-hati yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada contoh gambarnya apometer, bisa kalian lihat sebelum memakai sebelum memakai apometernya kalian harus mengetahui dulu kabel probe dalam apometer. Di sini ada dua kabel, yaitu ada berwarna merah dan hitam, dan kalian harus mengetahui dulu di warna hitam ini kabelnya dimasukkan kepada common, yang itu berarti umum, dimana minus biasanya dimasukkannya, dan yang merah dimasukkan kepada kabel yang berpositif. Nah, setelah kalian masukkan kabel tersebut, baru kalian ukurlah apometer tersebut. Tetapi harus kalian ketahui bahwa sebelum kalian mengukur arus listrik tersebut, maka kalian harus mengetahui alat yang mau diukur sama kalian gitu, misalnya arusnya gitu. Misalnya arus tersebut mengandung arus DC atau AC atau DCMA dan ohm. Dan kalian itu harus mengetahui dari 4 tersebut, karena di sini di gambar sini ada 4 arus tersebut yang kalian harus ketahui dulu agar nanti ketika
kalian mengukur kalian tidak tahu dan nantinya salah putar akan menyebabkan kefatalan yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya ketika kalian ingin mengukur AC, maka kalian putarkan ke selektornya ke bagian AC. Ketika kalian mau mengukur DC, maka kalian putarkan ke arus DC tersebut dan ke arus listrik yang lainnya juga seperti itu. Dan harapkan ketika kalian mengukur ampermeter dan tidak mengetahui rangkaian arus listriknya berapa volt atau berapa ampere, maka kalian harus setidaknya menyiapkan dari ampermeter tersebut nilai tertingginya. Nah, langsung saja kita ke tang ampere. Tang ampere di sini sangat sama, yaitu ya seperti lihat gambarnya di pinggir saya, tang ampere. Nah, tang ampere ini berfungsi untuk mengukur arus listrik juga sama, tetapi hanya berbeda caranya gitu. Nah, di sini fungsinya tang ampere itu hanya mengukur dari ampere saja. Jadi setelah kalian mempergunakan cara kerjanya tang ampere ini, kalian putar selektor ampernya ke bagian ada huruf A ampere di situ. Biasanya 200 ampere. Nah, itu untuk AC atau kulkas. Nah, setelah itu kalian jepit tang ampere tersebut dan masukkan ke dalam kabel yang kalian mau diukur atau dilihat ketegangannya berapa. Nah, setelah itu lepaskan, maka bacalah nilai ampere tersebut di dalam tang ampernya. Nah, mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.